Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Saya Nur Rohim, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Timur. Ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif yang ada di sekolah sebagai bentuk bagian dari penerapan budaya positif di sekolah. Terdapat 3 tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kasus yang pertama, Muhammad Syamsuri sering masuk ke kelas terlambat, padahal dia sudah ada di sekolah sejak pagi. Terkadang ketika guru sudah siap mengajar, dia baru masuk ke kelas. Hal ini tentu membuat guru kurang nyaman. Selain itu juga, apa yang dilakukan Syamsuri ini menjadi bahan candaan teman-temannya di kelas. Dan ini penyelesaian kasusnya menggunakan segitiga restitusi. Oke, Pak ulangi ya, takutnya nanti suaranya nggak jelas karena untuk direkam dilaporkan ke pusat. Jadi Mehmet sering terlambat masuk kelas ketika pelajaran karena ikut dengan kawan-kawannya, hanya itu kawan satu kelas atau kawan yang lainnya. Oke, tadi Mehmet bilang berapa kali? 5 kali. 5 kali, oke. Itu terlambat masuk kelas, itu kesalahan bukan ya? Oh, kesalahan. Orang melakukan kesalahan itu adalah hal wajar. Yang terpenting adalah dari kesalahan itu belajar supaya lebih baik, belajar dari kesalahan supaya kesalahan itu tidak dilakukan lagi. Oke, kita cari solusinya bareng-bareng dari permasalahanmu. Pertama, Mehmet pasti punya alasan ya dari masuk tadi. Alasannya apa? Maksudnya tidak masuk tepat waktu, alasannya apa? Ikut teman, ya kan? Kawannya nggak masuk, ikutan nggak masuk. Kemudian, kalau misalkan kamu seperti itu, kira-kira ada nggak kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang kamu langgar dengan kamu masuk ke kelasnya itu ada apa? Kurang disiplin. Oke. Nah, kamu tahu kurang disiplin ketika kamu masuk ke kelas terlambat itu kamu kurang disiplin. Nah, kemudian supaya kamu disiplin atau supaya ini lebih baik lagi, solusinya apa kira-kira? Supaya kamu nggak terlambat masuk kelas lagi. Ketika bel masuk, kamu masuk. Solusinya apa? Oh, ketika bel sudah masuk, kamu harusnya seperti apa? Langsung masuk kelas. Jadi tidak main-main dan lain sebagainya. Kira-kira manfaatnya kalau kamu disiplin apa? Manfaatnya orang disiplin, manfaatnya orang rajin. Pinter, terus cita-citanya tercapai. Oke, Met, kamu udah temu solusinya dari permasalahanmu, ya kan? Jadi ketika bel masuk, ya kan? Jangan ikuti kawan-kawannya yang masih di luar. Oke, jadi kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Saya Muhammad Syamsuri, hari ini saya menemukan solusi dari masalah saya. Kasus kedua, Yusak Revan Firdaus sering tidak masuk sekolah. Dengan dalih membantu orang tua, dia menganggap wajar tidak masuk sekolah. Beberapa nilainya juga tidak lengkap karena alasan tersebut. Sebagai guru sekaligus wali kelas, saya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berikut ini adalah penyelesaian kasusnya. Jadi di buku piket, buku kelas ini di absen ada beberapa kali Revan nggak masuk, ya kan? Kira-kira menurut ingatan aja lah, bulan ini berapa kali kamu nggak masuk? Nggak ingat. Oke, kalau 5 kali ada? Ada. Oh, kira-kira terlambat itu kesalahan nggak? Kesalahan ya. Kamu tahu itu kesalahan ya. Oke. Kemudian, jadi gini, orang buat salah itu biasa, ya kan? Yang luar biasa adalah orang yang bisa belajar dari kesalahan untuk memperbaiki lagi. Gitu. Jadi supaya nanti kedepannya Revan itu bisa belajar dari kesalahan dan nanti bisa masuk lagi, ya kan? Oke, kita cari solusinya bareng-bareng. Revan sering nggak masuk pasti kan punya alasan, toh Pak? Kira-kira alasanmu apa, Pak?
Jujur aja nggak apa-apa. Ngarit, terus apa lagi? Kadang bantu orang tua. Bantu orang tua. Orang tuanya kerja apa? Bisa ngerat pari. Oh, ngerit pari ya, pembawon. Bawon apa bahasanya? Drep. Bawon apa drep kalau di sini bahasanya? Damen ngomong. Boleh damen. Oke, jadi alasannya itu salah satu alasannya. Oke. Jadi kan ada tuh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita sepakati. Jadi masuk itu harus berapa kali dan tidak boleh masuk itu maksimal berapa kali kan udah tahu kan. Jadi tidak boleh nggak masuk banyak-banyak gitu. Jadi kira-kira yang kamu langgar itu apa kira-kira? Disiplin nggak kira-kira kalau misalkan kamu nggak masuk sekolah ini? Melanggar disiplin kan? Oke. Kira-kira disiplin itu penting nggak? Buat apa pentingnya disiplin itu? Buat biar dia nggak pinter nggak? Wah, biar saja lagi ngerti. Oke, jadi disiplin itu penting. Dalam disiplin itu kita menghargai waktu, ya kan? Ada waktu yang kita hargai, ada komitmen yang kita jalani, kemudian ada keyakinan yang baru-baru benar-benar kita sepakati. Perkenalkan, nama saya Yusa Arifan Firdaus dari kelas 92. Saya menyelesaikan resolusi permasalahan saya. Demikian Bapak Ibu guru hebat demonstrasi kontekstual modul 1.4. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.